sehingga tidak memimpin manusia dengan kekuatan logika saja. Nah, sekarang kan sudah konyol sekali dan konyol sekali, ibaratnya dunia sudah konyol yang hampir teramat konyol, klimaks dari kekonyolan. Bagaimana pandangan lockdown secara lahir batin menurut Tom Hadi? Om wilaheng jati nukuni hajat leluhur Nusantara tapi urut salamu. Lockdown itu adalah suara dosa. Yang dimaksud suara dosa, suara itu adalah kata-kata yang dosa, yang sesungguhnya pamali atau pantang dilakukan. Lockdown itu kan mengunci agar manusia itu pada duduk. Nah, secara hukum batinnya ini bukan hukum Al-Quran, bukan hukum Injil, bukan hukum kitab suci, tapi hukum batin itu hukum bagaimana manusia itu membuat tindakannya hidup. Artinya kausalitas sistem, ada sebuah sebab, pasti ada sebuah akibat. Akibat dari lockdown, manusia itu dikekang agar di rumah saja, agar tidak pergi-pergi, tidak silaturahmi. Padahal dalam sebuah ayat, manusia itu harus ta'aruf, harus saling mengenal, harus saling berhubungan, harus saling membantu. Nah, dengan lockdown itu kan sudah kata pamali, itu kata suara dosa, itu kata-kata yang mengakibatkan perbuatan dosa. Itu arti daripada suara dosa. Nah, lebih hayat lagi kalau kita pikirkan, manusia hidup itu kan sesungguhnya manusia nggak berhak mengatur manusia ini pada hakikatnya. Jadi ketika manusia sudah mengatur manusia, ketika sudah membuat hukum tanpa berdasar kepada ilham yang maha kuasa, artinya hukum semau gue, hukum bayaran yang membawa kepentingan sendiri-sendiri. Termasuk ini bukan hukum, tapi akhirnya lockdown itu dibuat dasar hukumnya, dibuat payung hukumnya. Nah, payung hukum ini hanya rasio saja, tidak berdasar kepada ilham. Nah, tatkala sebuah pemimpin bangsa, tidak bangsa manapun, sudah tidak bisa merantai ke langit, artinya tidak bisa menghubungkan bahwasanya ilham kepemimpinan itu harus ada, artinya wahyu keprabon ini harus ada. Ketika manusia itu sudah dipimpin manusia yang tidak dikodratkan menjadi pemimpinnya manusia, ya seperti ini jadinya. Saya tidak menuding Jokowi atau siapapun itu. Sekarang kan sudah jelas dengan adanya pilkada dipilihan langsung baru. Artinya pemimpin itu dipilih oleh manusia, bukan dipilih oleh Tuhan. Sehingga mengucapkan kata-kata itu semau gue gitu. Jadi suara itu suara dosa, suara yang pamali, suara yang apa, ada lockdown, ada lagi masyarakat miskin, ada lagi dan yang lain-lain. Yang penting, jadi intinya seorang pemimpin itu, janganlah engkau berani-berani menjadi pemimpin apabila memang tidak terkodratkan menjadi pemimpin. Nah, ciri daripada yang terkodrat menjadi pemimpin itu adalah mampu merantai ke langit, mendapatkan ilham tertentu untuk mengeluarkan kata-kata, tidak sembarang berkata-kata. Ada lockdown, ada masyarakat miskin. Kita ingat zaman Soeharto itu tidak ada yang namanya kata Pak Harto itu masyarakat miskin, nggak ada. Orde Baru dulu. Paling masyarakat ekonomi lemah, norma keluarga kecil sejahtera bahagia, orang norma keluarga miskin sejahtera bahagia nggak ada, karena bahasanya bahasa rasa. Kalau sekarang itu bahasa logika murni,
tidak ada tumpuan daripada ilham. Dan yang lebih eloknya lagi sekarang, sebuah negara nggak ada sastrawannya. Nah, apalagi pujangga. Artinya pujangga ini adalah cara sekarang itu apa itu, staf kepresidenan itu harus ada apa, pertimbangan negara itu apa itu, PPIP. Iya, pada yang pertimbangan kepala negara lah maunya ini, Dewan Pertimbangan Agung apa ya. Nah, itu mestinya harus ada pujangganya di situ. Ketika hal yang seperti ini sudah irasional, ditanyakan. Kalau Pak Harto dulu jelas, pujangannya Pak Harto siapa? Romo Sudiat Prawirokusumo. Makanya turunnya kata-kata beretika sekali. Ada Eka Prasetya Pancakarsa, ada norma keluarga kecil sejahtera bahagia, karena norma keluarga kecil, keluarga miskin itu nggak. Itu jelas. Jadi lockdown itu adalah, kembali lagi ke lockdown. Lockdown itu adalah suara yang besar yang mengalihkan, ibaratnya mengambil alih kompetensi atau peran yang maha kuasa untuk mengatur manusia, seolah diatur oleh manusia itu sendiri yang tanpa dasar ilham dari yang maha kuasa. Makanya lockdown itu pasti akan menyengsarakan seluruhnya, akan memperburuk suasana, akan menambah dosa, akan berakibat yang mungkin terjadi penjarahan, yang nanti mungkin nantinya asal bisa makan kan akhirnya penjarahan. Nah, ketika penjarahan itu secara masif, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, ini pentingnya sebuah pemimpin itu. Jadi masyarakat harus jeli dalam menganalisa bagaimana ini pemimpin bisa betul-betul kedunungan gayaning wahyu pemimpin, sehingga tidak memimpin manusia dengan kekuatan logika saja. Nah, sekarang kan sudah konyol sekali dan konyol sekali. Ibaratnya dunia sudah konyol yang hampir teramat konyol, limak dari kekonyolan, hampir pada limak konyol. Limaknya kekonyolan pasti ya timbul kelaparan di mana-mana, timbul penjarahan di mana-mana mungkin, yang akhirnya manusia cari hidup sendiri-sendiri, yang tiada guna adanya sebuah negara. Dibentuknya sebuah negara kan untuk mensejahterakan sesamanya. Nah, kalau ini sudah tidak mungkin akan terbentuk. Intinya lockdown itu suara dosa, suara yang pantang dikatakan. Jadi lebih baik diperhalus dengan kata istirahat sementara, ya, atau dengan kata diam di rumah pun nggak pas ini, karena manusia itu istirahat sementara atau waspada, upaya dalam waspada. Jadi biarkan saja manusia, ibaratnya itu, tapi ada batasan. Dari istilah sekarang itu apa? Karantina. Bukan, social distancing. Terus? Ya, saya rasa begitu aja. Nah, bagaimana terkait istilah karantina? Kalau di negara kita, Karantina itu kan binatang. Nah, apakah makhluk manusia seperti binatang dikarantinakan? Aslinya seperti itu. Karantina itu untuk binatang. Contoh, dan tanaman juga. orang hutan dikarantinakan kan seperti itu loh. Karantina itu pembatasan. Sebab begini, kembali lagi kepada hukum batin, manusia itu sesungguhnya di bumi ini tidak berhak manusia memutus manusia. Makanya kalau orang dulu itu tidak sembarang mengatakan, belikan ini, kalau mau dibelikan, pingin dibelikan, ya umpamanya yang saya ingat itu dari Mbak Tomo, bakso Cilacap mana ya yang enak, kita tanggap, kita membelikan dulu, atau kita menawarkan, ngeresahkan apa Mbak, nah, itu. Tapi kalau pas mbotennya pengarto lah ini, oh iya ya pasti akan begitu. Artinya itu bahasa rasa itu memang betul-betul sangat penting. Sedangkan sekarang orang itu sudah awam karena tidak ada sastrawan, tidak ada budayawan negara, nggak ada. Kan lucu banget ini.
apalagi sampai ke tahap bujangganya negara, nggak ada. Sekarang adanya adalah ulama negara. Nah, ulama negara sekarang berkomplot. Cara anunya apa ya? Konsorsium. Konsorsium ulama. Yang di situ masing-masing itu membuat kompetensi bagaimana bisa berkompeten. Akhirnya membuat wah makanan karena umat saja udah dijual. Umat Islam terbesar, maka makanan di Indonesia itu halal. Apakah yang sudah dijamin tulisan halal itu sudah halal? Di situ terjadi jual beli sertifikasi halal. Nah terus uangnya kemana? Nah terus harusnya kan Indonesia dari rakyat ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang dari rakyat ke rakyat untuk rakyat lah, termasuk anggotamu di DPR itu ya rakyat. Nah, jadi konsep yang dari rakyat ke rakyat untuk rakyat mestinya diganti menjadi dari rakyat ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Terus fatwa yang dimaksud fatwa itu kalau ulama yang betul itu hanya untuk mengacu ke peribadatan semata. Contoh, mestinya para ulama itu harus menghayat. Yang namanya kencing itu kan cara zamannya keblet. Keblet itu kan sesuatu lebih dari kepengin. Sudah tidak bisa ditahan. Keblet. Nah, alangkah indahnya tatkala ini sesuatu yang kodrati, keblet nguyuh, pemerintah itu atau ulama itu membangun WC umum, ya MCK umum dengan nominal gratis. Nah sekarang kencing aja sudah diambil untungnya, apalagi kencing orang mati saja sudah diambil untungnya. Nah, ini fatwa-fatwa yang tidak berguna. Contoh, ulama, kalau memang ulama betul mengeluarkan fatwa bahwa orang mati haram diambil keuntungannya, nah, seperti sekarang wabah corona, bahwasanya dalam wabah ini pantang diambil keuntungannya. Jadi harus diatasi secara saksama.